sahabat Afi, selamat datang di Kepo Unfiltered, Conversations That Matter. Kepo Unfiltered adalah sebuah kelas psikologi yang akan membahas berbagai topik psikologi yang pastinya tanpa filter atau unfiltered tadi ya. Kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kita, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental. Saya Farah Azarin sebagai moderator pada hari ini, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekaligus cukup dalam, yaitu tentang intergenerational trauma atau luka emosional yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin tanpa kita sadari, ada pola-pola dalam keluarga yang terus berulang. Cara kita merespon konflik, cara kita melihat diri sendiri, bahkan cara kita mengekspresikan emosi. Seringkali ternyata dipengaruhi oleh pengalaman generasi sebelum kita. Jadi, sahabat Afi, hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana trauma itu bisa diwariskan, lalu juga bagaimana dampaknya pada kehidupan kita sekarang, dan juga yang paling penting bagaimana cara kita memutus rantai tersebut. Dan tentunya saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama kita psikolog Cynthia Bisono yang akan membantu kita mengupas topik ini dengan lebih dalam. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Cynthia. Halo, selamat siang Farah. Gimana kabarnya hari ini Kak? Kabar baik. Farah gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa hari ini ya. Excited banget untuk kita bisa ada di acara Kepo Unfiltered ini. Baik, terima kasih Kak Cynthia sudah mau bergabung di sesi kali ini. Sebagai pembuka, mungkin banyak nih sahabat Afi yang masih asing dengan istilah ini ataupun istilah um, intergenerational trauma. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intergenerational trauma dan bagaimana trauma itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Kak? Oke, nah intergeneration trauma ini sebenarnya adalah luka emosional ya Farah atau pengalaman traumatis yang itu dialami oleh satu generasi, tapi dampaknya itu bisa dirasakan sampai generasi berikutnya. Bahkan mungkin ketika anak itu juga nggak mengalami langsung peristiwa tersebut, tapi dampaknya juga tetap dirasakan. Nah, bagaimana sih trauma ini bisa diwariskan? Ada beberapa caranya. Misalnya dari pola pengasuhan, atau cara keluarga mengolah emosi, atau juga cara memandang dunia atau orang di sekitar gitu ya, atau bahkan melalui dinamika hubungan di dalam keluarga. Contohnya, jika ada orang tua itu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketakutan atau kekerasan, mereka mungkin menjadi sangat keras gitu ya, bisa juga jadi sangat protektif atau justru malah susah untuk mengekspresikan emosinya. Nah, anak yang dibesarkan dalam pola itu bisa menyerap cara orang tua merespon masalahnya, merespon situasi sekitarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin anak itu nggak tahu nih asal mula luka itu seperti apa gitu ya. Jadi seringkali yang diwariskan itu bukan peristiwanya, tetapi pola emosi dan pola relasi yang terbentuk dari trauma itu, Farah. Oke, jadi intergenerational trauma itu adalah trauma yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Ternyata yang diwariskan tidak hanya bentuk materi, tapi juga pola emosi dan juga pola relasi yang terbentuk dari trauma itu ya, psikolog Cynthia. Oke, kalau dalam praktek sehari-hari ini Kak Cynthia sebagai psikolog, apakah trauma yang diwariskan ini selalu berasal dari peristiwa yang besar atau justru bisa juga berasal dari pengalaman keluarga yang sebenarnya tampaknya biasa aja begitu? Iya, iya. Nah, sebenarnya nggak selalu sih dari peristiwa yang besar intergenerational trauma itu bisa diwariskan gitu ya. Memang trauma lintas generasi ini sering dikaitkan dengan peristiwa besar seperti contohnya kayak perang. Kayak sekarang lagi bahas lagi heboh nih ya mau perang ketiga dan segala macam. Nah, itu juga bisa jadi sebuah trauma yang diturunkan atau kerusuhan atau kekerasan atau mungkin dalam konteks juga kemiskinan ekstrim atau kehilangan besar. Nah, tetapi sebenarnya di dalam praktik klinik sehari-hari gitu ya, banyak juga loh luka yang berasalnya itu dari pengalaman keluarga yang terlihat biasa, tanda kutip gitu ya, tetapi berlangsung lama. Nah, misalnya orang tua yang sangat kritis atau emosi yang selalu ditekan atau konflik keluarga yang tidak pernah diselesaikan gitu ya. Jadi anak itu merasa tidak pernah cukup
Nah, hal-hal ini mungkin nggak terlihat dramatis gitu ya, tetapi jika terjadi terus berulang selama bertahun-tahun, dampaknya itu bisa membentuk cara seseorang melihat dirinya atau melihat orang sekitarnya atau bahkan melihat dunia sekitarnya. Jadi seringkali trauma lintas generasi ini bukan hanya tentang peristiwa besar, tapi juga tentang pola relasi yang tidak sehat tapi berlangsung lama di dalam keluarga. Begitu, Farah. Oke, jadi memang tidak hanya dari peristiwa yang besar, tapi juga hal-hal yang kayaknya nggak dilihat pakai mata itu juga bisa mewariskan sebuah trauma berarti ya, psikolog Cynthia. Oke. Kadang orang itu banyak yang ngomong begini Kak Cynthia. Saya nggak pernah mengalami trauma besar. Kayaknya nggak ada apa-apa di hidup saya. Tapi kenapa saya itu tetap ngerasa cemas, merasa takut gagal, atau kayaknya saya tuh sulit banget percaya sama orang lain. Bagaimana kira-kira sebenarnya trauma itu bisa berpindah dari orang tua ke anak? Bahkan ketika mungkin orang tua itu tidak pernah menceritakan pengalaman traumatisnya, Kak. Iya, iya. Nah, ini menarik menarik sekali gitu ya, karena trauma itu tidak selalu diturunkan melalui cerita loh. Seringkali trauma itu justru malah diturunkan melalui perilaku, emosi, atau suasana dalam keluarga. Jadi anak-anak ini sebenarnya sangat peka gitu ya terhadap suasana emosi di rumah. Mereka bisa belajar dari apa yang orang tuanya lakukan atau bagaimana orang tuanya merespon masalah atau bahkan bagaimana orang tua meresolusi konflik deh yang sering tangani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi walaupun trauma itu tidak pernah diceritakan secara eksplisit gitu ya, anak itu tetap bisa menyerap pola emosional yang sama. Nah, dalam psikologi, ini nih ada istilahnya, sering disebut sebagai emotional transmission. Jadi artinya pewarisan pola emosi dari orang tua kepada anak di dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, itu mungkin psikolog Farah. Oke, jadi memang dia diwariskan tadi lewat pola emosional yang sama ya, atau pewarisan pola emosi. Tadi Kak Cindy membahas istilahnya adalah emotional transmission. Oke. Em, saya penasaran nih Kak Cindy, apakah pola pengasuhan juga menjadi salah satu jalur utama trauma ini diwariskan? Nah, ini pertanyaan menarik nih, gitu ya. Ini sering membuat orang-orang bertanya-tanya. Sebenarnya mungkin faktornya ada berbagai macam faktor. Bagaimana trauma ini diwariskan, gitu ya. Yang diwariskan itu nggak cuma warisan, gitu ya, nggak cuma materi, tapi juga pola-pola emosi, pola-pola trauma pun juga bisa diwariskan kepada generasi kita berikutnya. Nah, memang pola pengasuhan ini memang tidak selalu sebagai jalur utama, tapi salah satu jalur yang paling kuat. Jadi orang tua seringkali membesarkan anak dengan cara bagaimana mereka sendiri dibesarkan tanpa sadar. Jadi ketika bagaimana seorang ibu dibesarkan oleh nenek seperti apa, itu diturunkan turun-menurun. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita mengenali bagaimana pola orang tua kita mengasuh kita, nah ketika kita jadi orang tua, kalau kita belum belajar dari mana-mana gitu ya, kalau zaman dulu kayaknya eh, kelas-kelas belajar jadi orang tua tuh kayaknya di mana lah kita bisa mendapatkan itu pastinya belajar dari turun temurun dari orang tua kita kepada anaknya dan seterusnya gitu. Nah kalau zaman sekarang kita bisa punya banyak kesempatan untuk belajar dari mana-mana gitu berbeda dengan zaman dahulu. Nah dengan cara seperti itulah akhirnya pola pengasuhan itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah misalnya ya kalau ada orang tua itu yang dulu dibesarkan dengan pola asuh yang keras. Contoh, mungkin saat dia jadi orang tua, dia juga akan sangat keras kepada anaknya. Atau mungkin ada orang tua yang nggak pernah dapetin kehangatan dalam keluarga gitu ya. Akhirnya ketika jadi orang tua, kemungkinan besar juga susah untuk menunjukkan kasih sayang. Kecuali dia aware dan dia melakukan suatu perubahan dalam pola pengasuhannya. Atau mungkin orang tua yang hidup dan ketakutan. Jadi mungkin aja ketika jadi orang tua, jadi sangat protektif sama anak. Nah, itu kan segala sesuatu yang berkaitan dengan pola-pola yang diturunkan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan semua itu, bukan karena ingin menyakiti anak atau kita nggak sayang sama anak, tapi karena itulah pola yang mereka kenal. Karena kita lagi-lagi nggak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Itulah sebabnya kenapa trauma lintas generasi itu sering disebut sebagai pola yang berulang di dalam keluarga. Oke oke. Jadi memang intergenerational trauma pola berulang dalam keluarga begitu ya Kak Cynthia ya. Makanya ada istilah buah nggak jatuh
jauh dari pohonnya gitu ya Nah, kalau kita betul. bisa bahasakan ya. Oke. Kira-kira Kak Sindia apa aja nih kalau misalnya sahabat Afi yang nonton sesi episode kali ini gitu ya. Apa tanda-tanda tertentu yang bisa membuat seseorang menyadari bahwa mereka kayaknya mungkin sedang bawa luka dari generasi sebelumnya? Hmm. Oke, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Mungkin kita sering dapat nih di ruang praktek kita gitu ya, Farah. Kadang seseorang bisa merasa bahwa ada pola-pola yang kita itu terus berulang. Lalu kita coba cek pola-pola itu, kok kita lihat apakah juga ada di saudara-saudara kita atau di orang tua kita atau ada anggota keluarga kita. Misalnya, bisa jadi itu pola hubungan yang tidak sehat atau pola komunikasi yang penuh kritik atau kesulitan nih dalam ekspresikan emosi gitu ya. Nah, ketika seseorang mulai melihat pola ini berulang, lalu kita cek di keluarga asal kita cek gitu ya di keluarga kita, ada juga nih anggota keluarga yang punya pola-pola itu sama. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah pola berulang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, itu bisa jadi sebuah petunjuk kali ya, Farah, bagi kita yang mungkin kita bisa coba mulai ngecek, jangan-jangan ada nih luka emosional yang diwariskan di dalam keluarga gitu. Nah, ada beberapa tanda yang sering muncul. Pola-pola atau masalah yang kita rasakan berulang itu biasanya mungkin seperti kayak kita merasa sangat takut gagal tanpa tahu alasan yang jelas, atau kita susah untuk mempercayai orang lain gitu ya, atau nggak pernah merasa cukup, merasa bertanggung jawab terhadap emosi orang lain. Nah, artinya banyak sekali pola-pola perilaku yang kita sadarin hari ini gitu ya. Terus kita pengen cari tahu akar masalahnya. Bisa jadi salah satunya adalah itu merupakan sebuah pola yang kita juga lihat ada di keluarga besar kita. Oke, jadi em, memang kita perlu menyadari ya tadi tanda-tanda apa aja yang pola yang kira-kira terus berulang dalam keluarga. Tadi kalau saya mengambil kutipan dari Kak Sindia sampaikan, ada pola hubungan yang tidak sehat, komunikasi yang penuh kritik, dan juga kesulitan mengekspresikan emosi. Saya penasaran, psikolog Sindia, kira-kira dampaknya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Karena seringkali orang itu merasa bahwa masalah yang dialamin itu hanyalah masalah pribadi. Padahal bisa jadi ada pola keluarga yang lebih panjang di baliknya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana si intergenerational trauma ini biasanya muncul? Misalnya dalam hubungan dengan pasangan, anak, atau bahkan dengan self diri sendiri, Kak. Hmm. Nah, ini relate banget karena umumnya ada bagian-bagian kita menyadari itu melihat dengan diri kita sendiri gitu ya, ada satu pola-pola dalam diri kita sendiri. Nah, tapi terkadang itu akan mulai semakin nyata ketika kita berrelasi dengan orang lain. Bayangkan setiap orang itu pasti punya satu eh, kendala tertentu gitu ya, ada ciri kita tertentu dengan segala hal, apa kalau itu adalah membawa luka di dalam generasi kita. Lalu kita keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang juga mungkin membawa lukanya yang mereka sendiri bertemu. Nah, jadi lebih besar muncul berbagai konflik-konflik dalam relasi, gitu ya. Contohnya dalam dalam hal ini mungkin itu terkait dengan cara kita membangun hubungan mungkin, atau cara kita merespon konflik juga mungkin, atau mungkin kita melihat diri kita sendiri, gitu ya. Kalau contohnya dalam hubungan pasangan deh, seseorang yang tumbuh di dalam keluarga yang penuh dengan konflik, itu mungkin banget menjadi seorang pribadi yang sangat takut konflik atau justru malah sangat defensif ya ketika ada konflik. Nah, ketika bertemu dengan pasangannya, apa ya kalau pasangannya beda banget gitu ya, punya punya isunya sendiri. Wah, itu kan adalah proses di mana kita saling saling berproses, saling belajar untuk bagaimana meresolusi konflik itu, meresolusi cara menyelesaikan masalah dengan berbagai perpaduan yang ada. Nah, dalam hubungan dengan diri sendiri pun juga bisa jadi muncul ada self kritik yang sangat kuat, merasa kita harus sempurna, atau kita susah untuk menerima diri kita sendiri. Nah, seringkali seseorang berpikir itu adalah hanya masalah pribadiku saja kali ya. Padahal sebenarnya mungkin aja ada pola keluarga yang lebih panjang di belakang gitu yang kita perlu cari tahu lebih dalam. Oke, oke. Jadi kita perlu melihat lebih dalam gitu ya, pola apa yang terjadi pada diri kita. Itu untuk kita memahami sebenarnya apa sih intergenerational trauma. Lalu Kak Sindia, apakah si trauma lintas generasi ini ya bisa mempengaruhi cara seseorang mengelola emosi ataupun cara menghadapi konflik itu sendiri?
Ya, ya. Nah, itu tentu sangat mempengaruhi, seperti tadi sudah dijelaskan gitu ya, cara kita memahami atau mengekspresikan emosi biasa itu dipelajari pertama kali dari keluarga kita. Jadi kalau seseorang tumbuh dalam keluarga di mana emosi itu selalu ditekan, atau kalau dalam konteks budaya timur gitu ya, menangis itu dianggap lemah, atau marah itu nggak boleh ditunjukkan nih. Nah, maka ia sangat mungkin itu akan tumbuh menjadi seorang yang sangat sulit untuk mengenali atau mengekspresikan emosi secara sehat. Nah, ada juga kalau kita adalah seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kemarahan contohnya gitu ya. Jadi sangat mungkin bahwa dia juga jadi belajar, oh marah itu adalah cara utama nih menghadapi masalah. Jadi regulasi emosi seringkali juga merupakan sesuatu yang kita pelajari dari lintas generasi dan itu sangat mungkin terjadi. Oke, jadi ternyata sangat mempengaruhi ya Kak ya si trauma lintas generasi itu dalam kita mengekspresikan emosi, kemudian juga menghadapi konflik. Oke, kira-kira bolehkah psikolog Cynthia kalau diberikan contoh pola-pola yang sering muncul dalam keluarga yang sekiranya mengalami trauma lintas generasi ini? Oke, oke. Contohnya mungkin jadi akan sangat banyak pola-polanya gitu. Terutama kalau kita mau bicara mengenai apa yang kita temukan di ruang praktek. Tentu nggak segala masalah itu selalu berkaitan dengan trauma lintas generasi sih gitu ya. Karena kita di sini nggak fokus untuk mencari kambing hitam atau siapa sih yang salah dalam konteks ini gitu. Orang tua kita berarti ya, karena kan dia mewariskan segala trauma-trauma ini. Bukan itu tujuannya, tetapi bahwa biasanya kalau yang sering ditemukan dalam ruang praktik mungkin beberapa pola-pola yang sering muncul adalah contoh seperti adalah pola kritik yang sangat kuat. Bisa jadi anak itu harus selalu merasa sempurna agar diterima gitu ya. Atau ada pola emosi yang ditekan karena di keluarga itu jarang membicarakan perasaan secara terbuka. Bisa juga. Atau mungkin pola ketakutan atau kecemasan berlebihan karena di dalam keluarga itu melihat dunia itu sebagai tempat yang sangat berbahaya sehingga anak juga jadi ikutan belajar gitu ya, ikutan belajar bahwa dunia ini memang tidak aman gitu. Nah, atau mungkin juga ada pola relasi yang tidak sehat. Misalnya, dari generasi ke generasi berikutnya itu mengalami hubungan yang penuh dengan konflik, nggak selesai-selesai gitu, jadi sehingga ada muncullah perasaan tidak aman. Nah, pola-pola ini bisa berlangsung lama karena setiap generasi itu tanpa sadar meneruskan dengan cara yang sama. Nah, ketika kita nggak aware, kita ikut lagi menurunkan segala pola-pola yang ada dari keluarga asal kita. Oke, oke. Jadi memang ada beberapa pola-pola yang sering ditemukan di ruang praktik ya, Kak Sindia ya. Tadi pola kritik yang kuat, ada juga pola emosi yang ditekan, lalu juga ada pola ketakutan dan juga pola relasi yang tidak sehat ya tadi disampaikan oleh psikolog Sindia. Saya penasaran Kak Sindia, kalau kita punya trauma, cara memutuskannya itu bagaimana gitu? Karena sebetulnya sahabat Afi, bagian yang paling penting itu tentu bukan hanya memahami saja ya, tetapi juga bagaimana kita bisa keluar dari pola tersebut. Apakah mungkin Kak Sindia, kalau seseorang itu bisa memutuskan rantai trauma dalam keluarganya? Oke, nah jawabannya tentu sangat-sangat mungkin gitu ya. Walaupun nih kita tidak memilih luka mana yang kita terima dari masa lalu dari orang tua kita gitu, tapi kita itu tetap bisa memilih pilihan bagaimana kita meresponi luka itu sekarang gitu ya. Sekali lagi, kita mungkin tidak milih luka mana yang kita terima, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponi luka itu sekarang, gitu ya. Nah, seringkali perubahan dalam keluarga itu selalu dimulai dari satu orang yang mulai sadar dan berani melakukan satu perubahan dengan cara melakukan hal yang berbeda. Jadi mungkin satu orang itu adalah sahabat-sahabat Afi, gitu ya, yang nonton episode kita hari ini, bahwa kita lah generasi-generasi yang dipilih untuk memutuskan rantai. Karena kita lebih aware, kita lebih mencari tahu, kita ingin mengolah diri, kita lebih punya kesadaran terkait dengan hal ini. Kita lah orangnya yang dengan sadar gitu ya, dan berani melakukan satu hal yang berbeda untuk menjadi generasi pemutus rantai gitu ya. Misalnya, kita mulai nih belajar untuk mengolah emosi dengan lebih sehat atau kita belajar berkomunikasi dengan lebih terbuka, atau mungkin juga termasuk kesadaran untuk mencari bantuan profesional. Kalau seandainya sahabat Afi merasa aku sudah memproses ini sangat lama mencoba untuk mencari tahu akar masalahku, tapi kok nggak kayak nggak ketemu-ketemu gitu ya, atau malah makin blunder gitu ya psikolog Farah. Nah mungkin juga nih bisa carilah bantuan profesional.
Atau mungkin nanti bisa menghubungi Family Indonesia, kita punya satu layanan psikologi sahabat keluarga, sahabat-sahabat Afi bisa kontak, kita bisa diskusi lebih panjang gitu ya, untuk yang sesi konseling juga welcome banget. Jadi artinya langkah pertama adalah tentu kesadaran. Sebagai satu langkah pertama untuk kita bisa menghentikan pola yang sudah berlangsung lama ini. Oke, jadi kalaupun sahabat Afi yang menonton episode ini sedang mengalami fase trauma intergenerasional tadi, sangat mungkin bisa diputus kok gitu ya. Tadi kata Kak Sindia, kuncinya adalah kita kelola emosi, kelola komunikasi, dan juga it's okay untuk kita ke psikolog. Karena ke psikolog itu sangatlah membantu. Eh, Termasuk saya psikolog, tapi saya juga ke psikolog Kak Sindia. Seperti itu. Kemudian Kak Sindia, saya penasaran. Langkah pertama apa yang biasanya perlu dilakukan seseorang ketika dia mulai menyadari bahwa ada pola trauma yang diwariskan dalam keluarganya? Hmm. Langkah pertamanya biasanya adalah dimulai dengan kesadaran dan refleksi diri gitu ya, psikolog Farah kayak tadi itu. Karena sesungguhnya setiap orang itu kita nggak ada satu orang pun dunia ini yang paling sehat gitu ya. Kalau sekarang kita berpikir gitu, siapa sih orang yang kita pikir dia itu paling ideal, paling sehat. Tapi orang yang paling ideal sehat itu pun juga membawa luka-luka. Karena bagaimanapun kita mengasuh atau orang tua kita mengasuh kita, akan selalu ada hal-hal yang mungkin itu akan miss gitu ya. Nah, sehingga nggak ada tuh pola pola pengasuhan yang sempurna. Selalu ada hal-hal yang ada plusnya, ada negatifnya sebagai satu kesatuan. Begitulah hidup gitu kan. Nah, sehingga ketika kita merefleksikan terkait dengan intergenerational trauma, tentu tujuannya bukan untuk mencari tahu atau menyalahkan orang tua kita. Karena orang tua kita juga ada kali-kali pertama mereka jadi sebagai orang tua, tentu nggak punya pola pengasuhan yang sempurna. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai generasi yang lebih aware ini belajar untuk coba mendapatkan satu kesadaran dan juga refleksi diri. Mulai dari mana? Nah, mungkin sahabat Alvin untuk episode ini bisa coba ambil kertas, kita coret-coret di kertas untuk kita coba mengenali. Nah, pertama, ada nggak sih pola-pola yang sering muncul dalam keluarga saya? Sahabat-sahabat Afi bisa coba untuk merefleksikan gitu ya, ada pola-pola yang kita lihat bahwa ini ada di turun-temurun. Atau bahkan sesimpel kita bisa membuat pohon keluarga. Pohon keluarga untuk kita melihat ada pola-pola seperti apa dalam keluarga besar, yang ada pola-pola yang diturunkan gitu ya, lalu di kita ada apa aja. Itu cukup menolong. Dengan pohon keluarga itu membuat kita lebih aware terkait dengan pola-pola tertentu di dalam keluarga besar kita. Nah, atau juga bagaimana cara keluarga kita menghadapi konflik. Tipe-tipe itu seperti apa? Lihat cara orang tua kita, cara mungkin om tante kita, cara saudara-saudara kita, yang itu kan ada sebuah pola-pola tertentu. Itu juga bisa sebagai satu langkah awal dalam refleksi diri. Atau ada juga yang ketiga itu bagaimana emosi itu biasanya diperlakukan di rumah kita, apa emosi yang paling dominan. Lalu kalau ada emosi dominan yang muncul, seperti apa ya anggota keluarga ini meresponi. Nah, itu cara-cara sederhana, tapi kita bisa refleksi dan menemukan seperti apa pola-polanya. Apakah itu adalah pola yang saat ini dirasa sudah cukup sehat, atau itu ada sesuatu hal yang kita perlu untuk improve lagi. Nah, itulah waktunya gitu ya untuk refleksi. Ketika seseorang itu mulai memahami asal-usul pola itu bisa dimulai dengan kita memilih untuk merespon dengan cara yang berbeda sekarang karena kita aware gitu kan. Nah, kadang proses itu kadang harus melibatkan terapi atau konseling, itu enggak apa-apa banget gitu ya. Karena salah satu caranya seperti di AFI, kalau mungkin sahabat AFI yang sudah pernah menjalankan atau yang kita lakukan, salah satu unggulan terapi kita adalah namanya RCT gitu, Psikolog Farah, Reconnect Compassion Therapy. Salah satu prosesnya adalah kita juga diajak untuk membuat sebuah life map atau peta kehidupan dari kita 0 tahun sampai hari ini, segala peristiwa kita refleksikan, itu juga membantu kita untuk mencari pola-pola gitu ya, untuk mencari satu benang merah dari kehidupan kita. Nah, itu juga bisa teman-teman dapatkan dari sesi terapi, sesi konseling. Jadi artinya kalau ketika udah coba dilakukan secara personal, rasanya aduh mentok deh, nggak tahu gimana caranya. Tapi aku sangat ingin memproses ini. Jangan ragu, bisa juga kita memproses sama-sama dalam ruang konseling. Iya, jadi langkah pertama tadi kita menyadari dulu, kemudian tadi kita refleksi, dan kita bisa tadi menarik sih Kak. Saya pengen juga nanti coba membuat life map saya dengan masa lalu saya gitu, sampai tadi bisa menemukan benang merahnya. Tapi kalaupun
rekan-rekan sahabat Afi kesulitan membuatnya sendiri, sangat boleh nanti untuk menjadwalkan sesi konseling dengan Kak Sindia ya, seperti itu. Lalu Kak Sindia, kalau sebagai orang tua nih ya yang pengen membesarkan anak tanpa mewariskan luka emosional yang sama, apa sih tips-tips atau cara sederhana yang bisa mulai dilakukan? Betul. Mungkin sahabat Afi yang nonton ini ada yang jadi orang tua gitu ya. Lalu udah lebih aware, lalu juga nggak pengen nih kalau sekarang aku mengasuh anakku, aku juga nggak pengen mewariskan luka emosi yang pernah aku rasakan ke anakku. Nah, pertama kita mesti juga punya POV bahwa orang tua itu tidak harus sempurna, karena nggak ada orang yang sempurna, termasuk orang tua, bahkan termasuk orang tua kita. Karena mungkin kalau zaman dahulu lebih susah untuk cari gaya parenting di mana. Kalau sekarang kita bisa lebih dapat di mana-mana, termasuk juga dengan sahabat Afif menonton episode ini gitu ya. Kita bisa belajar dari manapun. Nah, artinya pertama, nggak ada orang tua yang sempurna. Orang tua juga ada kali pertama ya jadi orang tua. Sehingga kalau sekarang sahabat Afi ingin mencoba untuk melakukan satu perubahan tadi, perubahan hal yang berbeda. Hal sederhananya bisa dimulai dengan pertama tentu aware dulu dengan kondisi kita sendiri, belajar mengenali emosi sendiri, belajar mengenali pola-pola dari orang tua kita yang ke kita, sehingga kita bisa evaluasi dari pola pengasuhan orang tuaku, mana ya yang sehat yang aku ingin teruskan dalam keluarga kecilku, atau mana ya pola-pola yang aku rasa ini kayak kurang sehat deh, atau kurang relevan lagi, mana aku ingin ubah di dalam keluarga kecilku. Nah, itu kan membutuhkan sebuah refleksi ya, untuk kita mengenali dulu, harus tahu dulu mana yang bagus kita teruskan, mana yang rasanya kurang oke kita ingin hentikan. Artinya mengenali pola-pola itu, mengenali juga pola emosi kita, ciptakan ruang yang aman untuk berbicara. Tentu juga kalau sebagai orang tua kerjasama dengan pasangan kita gitu ya. Jangan-jangan terkait dengan pola trauma ini nggak cuma trauma kita, tapi juga bisa jadi trauma pasangan kita. Itu kan jadi sangat berdinamika di dalam pernikahan gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa coba dilakukan, membuat anak jadi merasa lebih aman secara emosional tentunya. Karena kita membangun fondasi psikologis yang lebih kuat dan lebih sehat di dalam keluarga kecil kita. Oke, luar biasa sekali Kak Sindia. Sangat reflektif sekali gitu ya, karena mengingatkan kembali bahwa menjadi orang tua itu tidak harus selalu sempurna, karena nggak pernah ada sekolah menjadi ibu dan sekolah menjadi ayah. Jadi it's okay kalau misalnya kita sebagai orang tua pernah mengalami trauma intergenerasional dan kita nggak pengen mewariskan ke anak, itu sangat mungkin, sangat bisa kita untuk lebih baik lagi. Pertanyaan saya Kak Cindy, trauma bisa sembuh nggak sih Kak? Hmm, oke, oke. Karena kalau di dalam psikologi, mungkin kita nggak pakai istilah sembuh kali ya. Kita akan pakai istilah pulih. Dan ketika kita mengalami semua trauma tertentu, termasuk trauma yang disebut dengan lintas generasi ini, itu sangat-sangat mungkin bisa dipulihkan. Tapi Hmm. butuh satu langkah, kita melangkah ke depan untuk kita bisa memulai untuk memproses, untuk kita bisa pulih dari segala emosi-emosi negatif yang intens itu. Oke, jadi sebenarnya bahasanya bukan sembuh, tapi kita bisa pulih dari trauma lintas generasi ataupun trauma itu sendiri ya. Baik, gak kerasa kita sudah masuk ke sesi yang terakhir gitu ya. Sebelum kita menutup perbincangan hari ini, saya ingin mengajak sahabat Afi untuk bisa merefleksikan satu hal. Kadang kita tidak memilih luka yang kita terima di masa lalu, tapi kita selalu punya pilihan tentang apa yang akan kita lakukan dengan luka itu. Nah, kalau menurut Kak Sindia sendiri, apa pesan-pesan penting bagi seseorang yang mulai menyadari bahwa dirinya ternyata membawa luka dari generasi sebelumnya? Hmm, Mungkin pesan penting hari ini gitu ya terkait dengan topik kita, kita mungkin tidak memilih luka yang kita terima dari masa lalu, tapi kita selalu memiliki pilihan tentang apa yang akan kita lakukan dengan luka itu. Gitu ya. Ada satu quote yang saya sangat suka. Kita tidak mungkin tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Karena keluarga yang sempurna itu tidak ada gitu ya. Tapi pastikanlah keluarga yang sehat itu akan lahir dari kita.
Jadi artinya sahabat-sahabat Afi, yuk saya mengajak gitu ya teman-teman, kita adalah mungkin sebagai generasi pemutus rantai, kita lah yang memutus rantai segala trauma-trauma dalam keluarga kita, berhenti di kita sehingga kita nggak mewariskan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, ketika tadi teman-teman memproses hari ini, teman-teman ada yang masuk ke dalam ruang konseling, ruang terapi gitu ya, untuk membereskan intergeneration trauma ini. Dan apa yang kita lakukan hari ini itu nggak cuma berhenti memberikan manfaat bagi kita atau mungkin bagi pasangan kita, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita investkan ini gitu ya, ini sangat justru malah sampai menolong generasi-generasi berikutnya yang akan lahir dari kita. Jadi begitu luar biasa. Kita proses hari ini itu akan berdampak sampai generasi-generasi kita berikutnya. Karena kitalah generasi pemutus rantai itu, gitu ya. Jadi artinya kesadaran bahwa kita membawa luka dari generasi sebelumnya itu bukan berarti kita adalah orang yang lemah. Justru itu bisa menjadi awal dari proses penyembuhan yang sangat penting. Seringkali orang yang berani menyadari luka itu adalah orang yang justru memutuskan siklus tersebut untuk generasi berikutnya. Dan itu adalah langkah yang sangat berharga. Dan semoga orang itu adalah sahabat Afi yang nonton episode kita hari ini. Wah, luar biasa, keren sekali Kak Sidia. Jadi kadang kita harus merasakan dulu baru kita bisa jadi pemutus tadi ya. Tapi kita sangat bisa punya generasi-generasi yang mungkin lebih sehat mental dibandingkan yang sebelumnya. Baik, kita sudah masuk ke sesi penutup. Terima kasih banyak Psikolog Cynthia atas insight yang sangat berharga hari ini. Semoga perbincangan ini bisa membantu kita semua sahabat Afi untuk bisa lebih memahami diri sendiri, memahami keluarga kita, dan juga perlahan mulai pulih tadi kalau istilahnya Kak Cynthia dari hal-hal yang mungkin selama ini kita bawa tanpa sadar. Terima kasih sudah mengikuti Kepo Unfiltered bersama saya Farah dan juga psikolog Cynthia. Mari kita bisa membahas berbagai topik lainnya yang juga penting, nyata dan bermakna. Teruslah peduli dan juga teruslah berbagi bersama kami. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di sesi episode yang selanjutnya. Terima kasih.